komputer, share screen. Oke. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum saya membahas tentang ini. Dari sini semua yang sudah sempat menonton video yang diberikan siapa? Harusnya semuanya sudah ya kan? Oke. Ya, Pak. Sip. Oke. Ini apakah slide-nya sudah bisa dilihat? Ya, Pak. Udah, Pak. Oke. Sip. Nah, kita coba bahas ya. Nah, yang kemarin video yang sudah dibuat oleh Pak Ihsan, oke, itu bisa dilihat bahwa saat suatu batang, paling gampang ini batang seperti ini. Oke, saat suatu batang seperti itu mengalami torsi, ya, jadi mendapatkan torsi luar, oke, yang akan terjadi pada batang tersebut itu dia akan berdeformasi seperti itu. Oke, nah scope kita itu terbatas hanya pada shaft atau batang yang memiliki penampang lingkaran. Karena saat penampangnya itu kotak atau selain lingkaran, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, dia akan mengalami warping namanya. Fenomenanya warping. Itu kalian coba lihat lagi di video yang ada di yang sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan ya. Seperti itu. Oke. Nah, bagian ini dulu ada yang masih bermasalah. Harusnya tidak ya. Jadi logika berpikirnya adalah karena dia mengalami torsi, oke, sudut ya, garis yang awalnya di sini sebelum mengalami torsi, oke. Jadi garis yang awalnya di sini sebelum mengalami torsi, kalau titik ujung ini kita anggap sebagai acuan ya, garis yang di sini itu awalnya itu tanpa sebelum ada torsi, dia akan pindah ke sini. Oke, seperti terpuntir. Ya. Nah, kalau kita melihat lebih dalam, itu yang akan terjadi sebenarnya seperti yang ada di sebelah kiri atas kalian itu. Oke. Undeformed plane itu adalah posisi sebelum torsi diberikan. Tetapi setelah torsi diberikan, si plane tersebut itu seperti pindah gitu. Yang awalnya seperti ini ya, pas persis ya, lurus seperti ini. Sekarang menjadi seperti ini. Oke. Dari awalnya di garis ini menjadi seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ada beberapa definisi yang kalian perlu tahu. Ya. Yang pertama itu adalah angle of twist. Angle of twist itu didefinisikan sebagai sudut ini. Sudut yang terjadi di situ. Itu angle of twist. Oke, V di sana itu adalah angle of twist. Nah, shear strain seperti yang kita sudah lihat sebelumnya itu baru bisa kita lihat kalau kita melihat si elemen kecil yang ada di dalam shaft yang kita tinjau. Ya, kalau kita melihat si elemen kecil, misalkan ya di titik sini ya, di titik lingkaran ini kita potong satu piringan dengan ketebalan tertentu, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, itu kita bisa melihat yang sebenarnya terjadi di potongan kecil tersebut. Oke, yang sebenarnya terjadi di potongan seperti silinder tapi tipis ya, si silinder tapi tipis. Oke, apa yang terjadi di sana itu seperti itu. Bisa dilihat bahwa sudut V-nya itu didefinisikan di sini seperti yang ditunjukkan di sini. Oke, lalu strain-nya itu bisa kalian lihat itu seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, agar bisa lebih jelas, kita coba isolasi elemen kecil yang ada di silinder tipis tersebut. Ini. Oke, itu akan terlihat lebih jelas lagi di situ. Itu bisa terlihat di sana, ada gamma di sana ya. Gamma di sana itu adalah shear strain.
Oke, di sini ya. Itu adalah shear strain. Shear strain-nya, gamma. Oke, sedangkan ini, sudut di sini, itu adalah sudut puntirnya, V. Oke, nah, bisa dilihat di situ, hubungan dari keduanya itu ada ternyata. Ya, kalau misalkan si V ini, delta V ini kita kalikan dengan rho, ya, kita kalikan dengan rho, hasilnya akan jadi bagian ini, dB. Nah, kalau gamanya kita kalikan dengan dx, hasilnya juga sama, akan jadi dB. BD atau dB lah ya, seperti itu. Oke, rho dikalikan dV, itu akan jadi BD. dx dikalikan dengan gamma, itu juga akan menjadi BD. Oke, jadi kita bisa mendapatkan hubungan antara keduanya. Seperti yang bisa dilihat di sini. Oke. dV per dx itu akan sama dengan gamma dibagi dengan rho-nya. Ya. Nah, lalu bisa dilihat juga ya, kalau misalkan kalian lihat di situ ya, terutama di gambar ini saya coba hapus dulu. Oke. Pointer aja dulu ya. Nah ini, kalian bisa lihat di sini, di bagian situ. Oke, saat posisi dari si elemennya itu ada di jari-jari rho dari pusat, oke, bisa dilihat bahwa strain yang terjadi, shear strain yang terjadi adalah gamma. Tetapi kalau misalkan di ujung dari si silinder tipis tersebut, oke, strain yang terjadi akan lebih besar. Strain yang terjadi adalah strain maksimumnya di situ. Oke, di mana perbandingan antara strain maksimum dengan C itu akan sama dengan perbandingan antara strain ini dengan rho, yang mana hasilnya sama dengan ini, dV per dx. Oke, dari gambar-gambar ini yang kita bisa dapatkan adalah ini. Apa artinya di sana? Oke, arti di sana itu adalah strain yang terjadi itu akan sebanding dengan jari-jarinya. Dan nilainya akan maksimum di ujung luar. Seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan, kita bisa tuliskan rumusan seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya pelan-pelan aja nih, bagian definisi ini. Karena kemarin kalau misalkan kita coba lihat di video yang sudah di-upload oleh Pak Isan dan juga Wira, itu memang penjelasannya agak cukup singkat karena terbatas oleh waktu. Jadi memang dipersyaratkan itu videonya hanya 5 menit saja, jadi tidak bisa pembahasan yang terlalu detail. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Harusnya aman ya. Jadi strain yang terjadi itu akan sebanding dengan posisinya dia. Semakin luar, dia strainnya akan semakin besar. Oke, di ujung luar itu akan maksimum. Dan dia akan sebanding dengan jari-jarinya, posisinya. Oke. Harusnya aman ya, saya lanjutkan kalau begitu. Nah, karena stres itu yang terjadi sebanding dengan strain, ya, padahal tadi kita sudah mendapatkan bahwa kenapa kok saya tuliskannya seperti ini ya?
Ini bukan rho, tapi ini seperti ini harusnya gamma. Rho per C dikalikan gamma max. Tadi yang kita dapatkan sebelumnya adalah ini. Oke? Karena stres itu sebanding dengan strain, shear stress banding dengan shear strain, kita bisa menuliskan seperti ini. Apa artinya? Artinya, shear stress yang terjadi itu akan nol di jari-jari, di titik pusatnya. Di posisi titik pusatnya. Saat jari-jarinya nol. Tetapi saat jari-jarinya membesar, shear stress yang akan terjadi itu akan membesar. Sebanding dengan posisinya, sebanding dengan jari-jarinya. Dan akan mencapai nilai maksimum di ujung. Seperti itu. Bisa dilihat seperti yang di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adinda Silviani Putri. Kenapa, Pak? Ada pertanyaan tidak? Masih aman? Belum ada, masih aman. Oke, sekarang Keisha. Masih ngerti, Pak? Aman. Oke. Ihdi Nizar. Masih aman, Pak. Oke, sip. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang kita dapatkan. Stres itu sebanding dengan posisinya dia. Semakin luar, semakin besar. Di pusat dia nol. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mencari tahu hubungan antara torsi dengan shear stress? Sekarang pertanyaannya. Coba kita logika saja bersama-sama. Hubungan antara torsi dengan shear stress itu apa? Linear, Pak. Bukan linear, maksudnya gini. Ini torsi itu adalah apa namanya? Kemarin sudah dijelaskan kan ya bahwa stres dikalikan dengan luas area itu akan jadi gaya ya. Benar kan ya? Ya, Pak. Benar, Pak. Nah, sekarang yang saya tanyakan ini adalah apabila shear stress yang terjadi di sini itu akibat torsi T, okay, hubungan antara torsi dengan si shear stress-nya itu seperti apa? Kalikan DA, Pak. Kalikan DA. Meminta Yohanes Satria. Kamu ada nama Satrianya ya waktu. Nama Satria itu berat loh. Yohanes. Kalau torsi dikalikan cuma sama DA doang, kan jadinya gaya. Pertanyaan saya torsi loh. Oh ya, maaf Pak. Ya udah, sekarang coba lagi. Kalau nggak, selain dikalikan DA harus dikalikan apa lagi? Volume bisa nggak, Pak? Kalikan volume. Dari bang. Yang ngomong siapa nih? Yohanes lagi? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oke. Dari Gimana, jari, gimana? Pak. Lagi. Kalau misalkan kita cuma kalikan DA itu kan jadinya adalah apa namanya? Kalau torsi ya ini tau ini saya kalikan DA di sini, hasilnya itu adalah DF di sini ya, benar ya? Gaya di situ ya? Betul tidak? Iya, betul, Pak. Nah, biar dia bisa menjadi torsi caranya gimana? Harus dikalikan apa? Jadi jari, Pak. DR, Pak. Oh, Dari juga, Pak. Dikalikan dengan rho-nya ya? Iya. Kemudian Posisinya di dia. depan. Tuh. Ini Natsma kelihatannya jago integral ini. Oke. Kenapa? Natsma, kamu tuh jurusan mesin, dirgantara atau apa? Mesin, Pak. Oh, mesin. Oke. Ini. Sebentar, Natsma, sorry. Out of the topic dikit. Kamu IP kamu semester lalu berapa, Natsma? Kenapa Bang, Pak? Enggak apa, saya nanya aja. 3,8, Pak. Oke. Sip. Bagus. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi torsinya harus dikalikan dengan DA. Lalu harus dikalikan dengan posisinya, rho-nya. Oke. Nah, setelah kita integralkan, ya, akan hasilnya jadi apa itu? Torsi keseluruhan ya?
Benar nggak? Iya kan? Harusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu dilakukannya seperti ini. Ya. Jadi, tadi yang seperti yang tadi saya jelaskan, torsi di situ, torsi di luasan DA tersebut, kita kalikan dengan DA-nya. Hasilnya adalah DF di titik ini. Lalu kita kalikan dengan posisinya dia, rho. Hasilnya itu adalah DT-nya. Torsi di area tersebut. Oke? Agar bisa menjadi torsi keseluruhan, caranya bagaimana? Ya tadi, integralnya adalah di keseluruhan areanya, di keseluruhan luasan area ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini ada rho, tau, dA. Oke. Nah, perlu diketahui juga bahwa tadi kita sudah menurunkan rumusan bahwa tau itu sebanding dengan posisinya dia. Jadi bisa kita tuliskan sebagai seperti itu. Untuk mempermudah ya. Tujuannya apa? Kenapa untuk mempermudah? Agar variabel yang kita integralkan tidak ada dua, cuman hanya ada satu saja. Kalau kita punya tau di sini, dia masih dalam bentuk variabel. Rho di sini masih dalam bentuk variabel. Kita integralkan susah. Ada dua variabel. Biar gampang bagaimana? Kita buat supaya jadi satu variabel. Saya substitusi tau dengan persamaan tersebut. Masukkan ke persamaan ini. Hasilnya jadi seperti ini. Ya. Di situ bisa terlihat jelas bahwa sekarang variabel kita hanya ada satu saja, yaitu rho. Rho itu menunjukkan posisi, yaitu jari-jari dari letak titik yang kita integralkan. Nah, setelah itu, semua hal yang konstan kita bisa keluarkan. Tau max ini keluarkan, C itu keluarkan. Jadi integral kita jadi tinggal situ aja. Ya. Jadi torsi kita sama dengan tau max per C. Dikalikan dengan integral dari rho kuadrat dA. Untuk seluruh luasan. Nah, rho kuadrat dA itu sama dengan J atau momen inersia polar penampang. Oke? Rho kuadrat dA itu sama dengan J, momen inersia polar penampang. Oleh karena itu kita bisa ubah persamaannya menjadi lebih sederhana. T itu torsi itu sama dengan tau max per C dikalikan dengan J. Oke. Nah, kalau kita ingin mencari tau max-nya bagaimana, ya tinggal dipindah-pindah. Ya. T kali C per C. Seperti itu. Seperti ini. Maaf Pak, boleh nanya? Siapa nih? Ayo dia Pak. Ayo dia, silakan ayo dia. Beda T dengan tau apa ya Pak? Itu torsi ayo dia. Tau itu tegangan geser. Oh, yang shear strain tadi ya Pak? Enggak, shear stress. Shear Shear. stress. Shear strain itu ini, gamma. Ini shear strain. Oke, tau itu shear stress. T itu torsi. Makanya, torsi ini merupakan integral dari shear stress di seluruh cross-section area ini. Ayo dia. Oke. Kebayangkan ya? Ya. Ini kelihatan belum nih? Saya harus pastikan bahwa kamu harus kebayang. Oke? Torsi itu kan tegangan. Tegangan itu kalau dikalikan luasan itu apa? Ayo dia. Jadi, maaf Pak, kenapa torsi jadi tegangan ya? Bukan. Tau, kok torsi tegangan, sorry. Tau itu kan tegangan ya? Tegangan geser ya? Ya. Kalau dikalikan luasan tuh hasilnya jadi apa? Ayo dia. Jadi gaya. Gaya dikalikan dengan lengan momennya, dalam hal ini rho akan jadi apa? Jadi torsi. Torsi. Itu hubungannya tadi, yang tadi saya jelaskan. Iya, Nah, iya. tetapi karena torsinya itu per titik itu berbeda-beda,
maka kita harus integralkan, ayo dia. Oh iya, oke. Bayangkan ya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya yang kalian perlu pahami itu sebenarnya yang tadi saya rada panjang lebar di awal, itu tidak perlu kalian pahami. Nah, bukan nggak perlu dipahami, sebaiknya dipahami. Cuman tujuannya itu untuk ini sebenarnya, dua persamaan ini. Tegangan geser maksimum sama dengan TC per C. Ya. C itu adalah jari-jari dari si shaft-nya. Jadi jari-jari terluar dari si shaft-nya. Sedangkan rho itu menunjukkan pada posisi tertentu. Jari-jari pada posisi tertentu. Oke. Jadi kalau kita sudah tahu tegangan maksimumnya seperti ini, kalau kita ingin tahu, misalkan pada jari-jari rho dari titik pusat, nilai tegangannya seperti apa, ya kita gunakan rumusan yang ini. T rho per C. Dengan rho itu adalah jari-jari dari titik pusat. Oke, bukan jari-jari terluar ya, jari-jari dari titik pusat. Di mana kita ingin menghitung nilai dari tegangan geser. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Givari. Halo Givari. Ya, Pak. Apakah kamu sudah paham, Givari? Sudah. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya torsi itu di setiap jari-jarinya itu bakal sama nggak, Pak? Atau beda, Pak? Torsi di setiap jari-jarinya. Oh gini, untuk jari-jari yang sama nilainya akan torsi di setiap jari-jari. Kita nggak bisa Ya, Pak, itu. maksudnya. Bingung saya. Torsi itu terjadi di keseluruhan batang, bukan di keseluruhan batang, tapi pada satu section dari batang, seperti itu. Jadi torsi yang dimaksudkan di sini itu, ini siapa ya? Givari atau siapa? Afif, Pak. Afif. Torsi yang dimasukkan di sini adalah torsi dalam, Afif. Oh, baik, Pak. Jadi Makasih, gini, Pak. misalkan ya, mana ya? Misalkan kita punya batang seperti ini, lalu diberikan torsi sebesar T. Kalau saya potong di sini, torsi dalamnya ya, saya potong di situ. Oke, di potongan tersebut, nilai torsi reaksi saya di potongan tersebut nilainya akan jadi apa, Afif? Akan jadi sama dengan T juga kan? torsi di luar. Ya, T juga, Pak. Jadi, tetapi yang kita analisis itu bukan torsi luarnya. Yang kita analisis untuk mendapatkan tegangan geser ini, itu adalah torsi di tepat pas potongan ini persis terjadi. Kebayang nggak, Afif? Ya, yang, Pak. Ya, sip. Gitu. Ada lagi yang mau Terima kasih, bertanya? Pak. Silakan. Ya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini saya ingin pastikan bahwa kalian mendapatkan logika berpikirnya terlebih dahulu. Bentar, ini saya tuh sudah janji saya akan nanya ke satu mahasiswa terus-terusan. Bentar ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Richard, Ananda Richard, mana Ananda Richard? Halo, Pak. Jangan ngilang lagi ya. Iya, Pak. Teman kamu datang nggak nih Ananda Richard? Datang, Pak. Ini, Pak. Ini tuh siapa? Laurentius, Pak. Oke, sip, bagus. Oke. Ananda Richard sama siapa tadi? Laurentius. Ya, kalian berdua sudah paham belum? Oh, Laurentius. Sudah, Pak. Aman ya? Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya lanjutkan ya. Di sini. Jadi intinya seperti itu. Kita sudah mendapatkan rumusan untuk mendapatkan hubungan antara torsi dengan tegangan geser yang terjadi. Jadi saat kita mendapatkan saat suatu batang itu memiliki torsi dalam pada potongan tertentu, kita bisa mencari
tegangan geser yang terjadi pada potongan tersebut dari pusatnya sampai ujung luar. Ya, kalau di ujung luar tegangan gesernya pasti di sini, tegangan geser maksimum TC per J, di mana C itu adalah jari-jari dari si shaftnya, jari-jari terluar dari shaftnya. Tetapi kalau misalkan kita ingin mencari tahu tegangan geser yang terjadi di titik-titik di dalam sectionnya tersebut, oke, kita bisa pakai ini. Tergantung dari posisinya dia. Row-nya dia di mana. Jari-jari dari titik pusatnya itu posisinya di mana. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, momen inersia, ingat tadi ya, yang saya sudah turunkan tadi, itu di sini ada rho kuadrat dA, di mana itu tadi langsung kita ubah jadi J. Ya, momen inersia polar penampang, rho kuadrat dA. J itu adalah integral dari rho kuadrat dA. Nah, karena kalian hanya berhubungan dengan yang bentuknya lingkaran-lingkaran saja, oke, opsinya cuma ada dua. Oke, opsinya cuma ada dua. Yang pertama itu adalah poros pejal, berarti cross section areanya itu full lingkaran, seperti ini ya. Oke. Atau apabila nggak ada ini. Apabila lingkarannya tidak pejal. Oh, tidak ada berarti di situ. Nanti kita turunkan bersama-sama. Apabila lingkarannya tidak pejal. Oke. Kalau misalkan porosnya pejal, berarti kita integralkan rho kuadrat dA dengan batasannya itu dari 0 sampai C. C itu adalah jari-jari paling luar. Oke. Nah, dA-nya itu bagaimana ya? Cara menyelesaikan integral ini bagaimana ya? Oke. Agar gampang, kita ambil elemennya itu bentuk cincin. Kenapa kok cincin? Karena dia memiliki rho yang sama di tiap titiknya. Kenapa seperti itu kita gunakan? Karena kita tidak mau menambah variabel di situ. Jadi, dA-nya ini kita ubah jadi, oke, jadi luasan dari si cincin tersebut. Namanya cincin, berarti dia kelilingnya adalah 2 PR ya, 2 piro dari sini. Dikalikan ketebalannya dia, luasan, agar bisa jadi luasan. Piro. Oke, saya pause sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Suara saya apakah terdengar jelas ini? Saya takutnya karena ini di luar hujan deras, Jelas, suara Pak. saya bagus. Jelas. Oke, jadi yang pertama ingin kita coba cari tahu itu adalah J-nya ya, si momen inersia polarnya itu, momen inersia polar penampangnya. Nah, A-nya tadi, dA-nya tadi kita ubah jadi 2 piro dρ. Kenapa 2 piro? Karena kelilingnya dia itu adalah 2 piro. Lalu saya asumsikan tebalnya itu tipis, dρ. Jadi dA-nya dia itu adalah 2 piro dρ. Nah, kemudian saya integralkan dia. Dari 0 sampai C, berarti di situ akan ada 2pi rho pangkat 3 ya, dρ. Karena ada 2 pi rho di sini, di dA ini, terus di sini ada rho kuadrat. Jadi 2 pi rho pangkat 3 dρ. Oke. Lalu saya integralkan. Dari 0 sampai C. Oke, hasilnya akan jadi 2 pi rho pangkat 4 per 4 ya. Dari 0 sampai C. Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya jadi seperti ini. 2 pi C pangkat 4
per 4. Berarti ini dicoret ya, jadi 2. Seperti itu. Oke. Ini adalah nilai, ini adalah rumusan untuk silinder pecah, untuk poros pecah. Momen inersia polarnya harus menggunakan Pi per 2 C pangkat 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada ya? Aman ya? Nah sekarang, pertanyaan saya dari sini, tolong bantu saya untuk mendapatkan J, momen inersia polar penampang dari suatu poros tidak pejal. Dengan jari-jari dalam adalah C1, dan jari-jari luar adalah C2. Ada yang bisa bantu? Diganti batasnya aja ya, Pak. Diganti batasnya. Oke, ganti batasnya gimana caranya? Jadi integral dari C1 sampai C2 Tuh. rho Kita pangkat 3. langsung pakai ini aja ya, daripada biar nggak pusing ya. Boleh nggak, Aditya? Oh iya, itu boleh juga, Pak. Boleh. Ya. Jadi 2pi dari rho pangkat 4 per 4, batasnya dari C1 sampai C2. Gitu ya? Gitu ya, Aditya? Iya, Pak. Oke. Hasilnya seperti apa, Aditya? Berarti jadi V per 2 C2 C pangkat 4 kuadrat C pangkat 4 kurang C1 pangkat 4. Pi per 2. C1 per C2 minus C2 atau C2 minus C1? C2 Oke. C2 dulu. Pangkat 4 dikurangi C1 pangkat 4. Seperti itu. Oke ya? Oke, Najma. Benar nggak Najma? Benar, Pak. Victoria, kamu paham nggak Victoria? Paham, Pak. Ananda Richard? Paham, Pak. Sip. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang bantu saya lagi. Saya tuh pengennya tuh dibantu terus ya. Bentar. Bentar ya. Dan versi 2020. Saya pengen dibantu lagi nih sekarang. Kalau misalkan yang saya ingin lakukan sekarang itu adalah saya ingin membuat, ini yang karena yang biasanya muncul cuma hanya 3 ini saja. Kalau kita punya shaft, kita punya poros, ya. Ini apakah si blank sheet-nya bisa kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Bisa, Pak. Saya punya Kelihatan, poros. Saya punya poros, tetapi poros saya itu terbuat dari silinder yang sangat tipis sekali. Tebalnya T. Jadi silindernya itu silinder kopong, ya. Silinder kopong yang bisa dianggap sangat tipis sekali, ya. Kulit, jadi cuma kulit doang, sangat tipis sekali. Tebalnya dia itu T. Jari-jarinya dia C. Tolong bantu saya untuk cari nilai dari momen inersia polarnya. Ada yang bisa bantu? Selain Najma. Silakan. Ada yang bisa bantu? Ingat ya, rumusannya itu adalah integral rho kuadrat dA.
Ada yang bisa bantu di sini? Untuk rumusan ini bagaimana? Jangan diam aja dong. Wah, ini kalian, ini lebih gampang daripada yang sebelumnya, nggak perlu susah-susah ini. Kemal Idam. Belum bisa bantu, Pak. Mohon maaf. Oh, nggak bisa. Tidak, permohonan maaf tidak diterima karena kamu harus bantu. Saya bantu ya. Yang ditanya adalah J-nya. Oke. Kalau kayak gitu, integralnya harus dari mana sampai mana ya? Kemal. Dari 0 sampai C nggak sih, Pak? 0 sampai C. Kalau 0 sampai C ya pusing. Kan kopong dia. Di dalamnya nggak ada isinya. Tipis banget ya. Dari C sampai C plus T, Pak. Dari C sampai C plus T ya. Nah, tapi itu kita bisa anggap dia tipis. Kalau dia itu bisa kita anggap sebagai tipis. Nah, sebenarnya kalau itu bisa kita anggap sebagai tipis. Jari-jari dari luasan tipis kita itu, jari-jarinya apa ya? DC nggak sih, Pak? BC. Kenapa kok ada B-nya tiba-tiba? Perubahan kecil di C-nya, jadi saking DC. tipisnya tuh. Ya. Ini yang mau jawab siapa nih? Kemal ya? Kemal, Pak. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya jauh lebih gampang dibandingkan dengan pertanyaan sebelumnya yang hal sebelumnya yang pernah saya bahas ya. Karena untuk kasus ini kita tidak perlu menggunakan integral. Oke. Integral rho kuadrat dA. Nah, kita hanya perlu mengintegralkan apabila rho-nya itu berubah-ubah. Ada variabel yang kita integralkan, rho-nya itu berubah-ubah. Oke. Nah, kasus kita yang sekarang rho-nya tidak berubah karena dianggap tipis ya. Rho-nya itu cuma C saja. Jadi, dA-nya kita itu adalah 2pi. Ya, dikalikan dengan C. Ini kelilingnya ya. Dikalikan dengan ketebalannya dia, T. Itu dA-nya kita. Dan semua di dA ini, semua di A kita ini, sebenarnya bukan di A lagi, udah A ya. Semua di A kita ini, itu punya jari-jari yang sama. Kita bisa asumsikan sama, karena tipis. Jari-jarinya apa? Ya, rho. Dalam hal ini, rho. Jari-jarinya apa? Bukan rho. Jari-jarinya adalah C. Karena sama semua. Pen ya, sama semua. C kuadrat. Jadi untuk kasus ini, C-nya adalah 2pi C pangkat 3 T. Oke, ada pertanyaan di situ? Halo? Ini siapa ini? Ada pertanyaan tidak? Saya, Pak, ada pertanyaan, Pak. Ya, gimana? Tadi gimana, Pak? Kenapa rho kuadrat bisa menjadi C kuadrat? Kenapa rho kuadrat? Gini, kalau rho itu kan berarti variabel kan ya. Kita harus mengintegralkan si rho-nya dari 0 sampai C yang kayak seperti sebelumnya. Rho itu adalah menunjukkan posisi dari jari-jari yang kita tinjau. Sedangkan kasus sekarang ini, jari-jari yang kita tinjau kan cuma satu, si C aja. Ya, makanya rho-nya langsung berubah jadi ini, dan dA-nya langsung berubah jadi A 2pi C kali T, karena ini memang sudah A di situ. Karena C-nya tidak berubah ya, Pak ya? Karena C-nya tidak berubah. Jadi kita tidak perlu mengintegralkan. Bukan C-nya tidak berubah, rho-nya tidak berubah. Kita anggap semuanya di C. Kita tidak. Oh, baik-baik. Oke. Najma setuju dengan saya nggak, Najma? Setuju, Pak. Setuju. Oke, sip. Pak, T-nya tadi apa, Pak? T itu ketebalan. Ketebalan dari si ini tipis itu. Siapa namanya? Si apa itu namanya? Shaft tipis kita ya. Jadi shaft-nya itu bentuknya seperti ini. Tipis sekali. Ketebalannya dia itu T. Kita bisa anggap sebagai suatu shaft yang tipis seperti itu. Kayak kulit tabung gitu ya, Pak? Betul sekali, hanya kulitnya saja. Betul. Ketebalannya dia adalah T. Gitu. Nah,
Kalau gini ya, kapan kita menggunakan ini dan kapan kita menggunakan yang ini, itu adalah saat apabila dinyatakan di sana bahwa ketebalannya dianggap tipis, kalian bisa menggunakan yang tadi barusan saya berikan. Tetapi saat ketebalannya tidak dianggap tipis, oke, baiknya kalian gunakan ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan ketebalannya tipis, Pak. Tipis terhadap C berarti ya, Pak ya? Tipis itu terhadap C, betul. Berarti bisa dianggap 0 dong, Pak, kalau gitu. Bisa dianggap nggak ada dong berarti. Tidak. Ya, bukan dianggap tidak ada, tapi dianggap tipis. Jadi, bisa dianggap tipis itu kalau ketebalannya itu 1/20 dari jari-jarinya. Sekitaran segitu. Itu bisa dianggap tipis. Biasanya seperti itu. Nah, rumusan general yang pasti berjalan sih yang ini ya. Oke. Tapi Pak, saya masih bingung, Pak. Kan tadi ketebalannya tipis, tapi T-nya nggak bisa diabaikan. Kenapa yang integral dari C sampai C tambah T nggak bisa dipakai, Pak? Oh bisa, kalian tetap pakai ini bisa. Ini loh. Pakai persamaan ini tetap masih bisa digunakan. Oh, masih bisa, tapi lebih simpel yang pakai tadi ya, Pak, gitu ya? Betul sekali. Jadi kayak gini, Oke, Pak. ini persamaan ini itu selalu akan bisa digunakan untuk kasus apapun yang memiliki lubang di tengah lah ya. Jadi kayak shaft-nya itu tidak benar-benar pejal. Ini pasti bisa digunakan. Ini rumusan yang lebih general. Pasti bisa digunakan. Jadi untuk kasus ini pun, kalau kalian tidak mau menggunakan persamaan untuk silinder tipis, kalian mau menggunakannya yang pakai persamaan ini, diperbolehkan. Nggak ada masalah. Tetapi, kalau kasusnya itu adalah silinder tipis, nilai ini akan mendekati nilai benar. Begitu. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Aman lah ya? Masih aman kan? Ya. Sebentar, saya jangan lupa absen ya. Bagas Nathanael. Bagas Nathanael, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo Bagas. Bagas silap kemana ini? Bagas cabut ya Bagas ya. Pak, maaf Pak, boleh lihat slide sebelumnya nggak Pak? Boleh. Yang mana? Sorry. Yang ini? Atau yang ini? Iya ini Pak. Mau lihat rumusnya Pak, bentar ya Pak. Makasih Pak. Ya kan nanti ada videonya, santai lah. Dan kalau mau nyari rumusan kayak gini ada di buku semua kok. Kalau misalkan susah, tinggal kalau misalkan kalian nggak ada bukunya, coba ulangi penurunan yang tadi saya buat lah. Ini gampang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau tanya tentang yang T dianggap tipis relatif terhadap C itu tadi berapa, Pak? Apabila tebalnya sekitaran 1/20 dari jari-jarinya itu mungkin bisa mulai dianggap tipis. Biasanya seperti itu. 1/10, 1/20 sudah bisa. Oke, Pak. Terima kasih. Tapi kalau kalian masih ragu tentang apakah dia bisa dianggap tipis atau tidak, sebaiknya sih gunakan yang ini. Karena ini adalah rumusan yang lebih general. Seperti itu. Harusnya kalau misalkan memang dianggap tipis, itu dinyatakan secara jelas di soal. Silinder ini bisa dianggap, silinder berongga ini bisa dianggap tipis ketebalannya. Jadi kalian bisa menggunakan persamaan ini. Oke? Ada lagi mau ditanya? Silakan. Aman ya harusnya? Oke. Saya lanjutkan kalau kayak gitu. Ini salah satu contohnya
Mungkin kita coba salah satu aja, yang A aja nih. Yang ini aja. Kita diminta untuk mencari tahu tegangan geser yang terjadi pada titik A dan titik B. Tapi saya hanya pingin titik A dan titik B. A-nya mana, B-nya mana? Tidak ada penjelasannya di situ ya, salah ya. Misalkan shaft-nya seperti ini, anggap saja titik A-nya itu adalah yang di ujung atas ini. Oke, section AA di sini. Nah, kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, kita harus mulai dari mana dulu? Sebaiknya. Halo, halo, halo. Tadi mahasiswa saya yang hilang, tadi siapa tadi? Bagas Nathanael, Hamonangan. Siap hadir, Pak. Oh, hadir. Saya kira kamu hilang. Atau baru dipanggil teman kamu? Enggak, Pak, dari tadi ada. Oh, dari ada. Oke, kita harus mulai dari mana, Bagas? Untuk kasus seperti ini. Yang diminta itu adalah pada potongan AA, oke, di titik sisi atas lah ya, ujung atas. Kita harus mulai dari mana, Bagas? Halo, Bagas? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Rumusannya apa dulu, Bagas, yang harus kita pakai? Yang dicari apa sih? Tegangan geser ya? Itu sama dengan apa, Bagas? F per A, Pak. F per A? Kamu nggak dengerin ya, Bagas ya? Oke? Tadi saya udah jelasin sampai berbusa loh. Oke, Bagas? Nanti tonton ulang videonya ya, Bagas ya? Siapa? Oke. T, C, per J. Karena kenapa kok C? Karena dia di ujung luar ya. Di jari-jarinya persis. Oke. Lalu torsi yang terjadi yang harus kita, misalkan jari-jarinya di posisi 10 mm ya. Misalkan seperti itu. Oke. Jari-jarinya dia, R dia adalah 10 mm, C-nya dia adalah 10 mm. Oke. Kita harus menghitung C, kita harus menghitung T juga yang terjadi di sana. T-nya bagaimana nih? Seperti yang saya bilang kan T itu harus torsi dalam kan ya? Cara mencari torsi dalam bagaimana ya? Buat gaya dalaman dulu, Pak. Buat gaya dalamnya. Berarti potong ya? Tinggal potong ya? Iya, Pak. Kita potong. Potongnya di mana ya enaknya? Ya di situ ya? Di sini ya? Kalau di sana berarti ada apa saja itu di situ? Seperti gambar B, Pak. Seperti gambar B. Oh, ya benar. Di gambar B ini ada nih. Gambar B itu adalah gambar jadinya ya. Atau kalau kalian males, gambar lagi aja yang 1250 ya. Oke. 1250 arahnya ke sini. Kilonewton milimeter. Otomatis torsi reaksinya akan sebesar 1250 kilonewton milimeter. Oke, lalu C-nya dia apa? Sorry, di posisi ini jari-jarinya nilainya berapa itu? 10 mm ya? Berarti kita pakai C, 10 mm. Lalu J-nya dia. Pakai yang mana ini? Silinder pejal. Nilai tadi silinder pejal itu J-nya berapa tadi? Halo, Ananda Richard, silakan. Pi per 2 dikali C pangkat 4, Pak.
Kok T sih? C. C pangkat 4. Saya cek lagi ya. Pi per 2 kali C pangkat 4. Betul sekali. Seperti itu. Tinggal dimasukkan. C-nya itu 10 mm. Di situ. Ya. Nah, kalau misalkan sudah dihitung semua, nilai tegangan kita jadi berapa itu? Tau sama dengan T-nya 1250 kN per milimeter, C-nya itu 10 mm, lalu Pi per 2 kali 10 pangkat 4. Berapa itu nilainya? Ada yang bisa bantu? Alia Ligar Palupi, silahkan bantu saya dong. Kalau menurut perhitungan saya 0,795 gitu. 0,795. Satuannya apa sekarang? Satuannya apa, Alia? Halo, Alia? Alia Ligar Palupi, satuannya apa? Perasaan saya sih perhitungan kamu bener ya. Tapi ini masalahnya adalah satuannya sekarang. 1300, 2, iya betul. Bener-bener, angkanya bener. Kelihatan bener. Kilonewton per mm kubik. M kubik kilonewton. Hah, kok kubik sih? Beneran kubik ya? Kan bawahnya pangkat 4 kan, Pak? Oh. Tapi di atas itu kan ada C sama Iya. ada torsi itu kan juga ada milimeter. Torsi itu ada milimeternya loh, Alia, jangan lupa. C-nya ada milimeter, di sini ada. Jadi harusnya satuannya adalah kilonewton. Oke, per milimeter persegi. Persegi bukan kubik. Karena ini torsinya ada milimeternya di situ. Jangan lupa di situ. Ya. Nah, kilonewton per milimeter persegi itu biasanya kita sebut sebagai apa itu? Gigapascal ya. Karena kalau newton per milimeter persegi itu sama dengan 1 juta newton per meter persegi atau sama dengan megapascal, 1 megapascal. Oke, ini berarti 0,795 gigapascal atau 795 megapascal. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Itu nggak pakai arah-arahan, Pak? Pakai arah? Ya, Ya, pakai dong. Kalau kayak gitu arahnya harusnya kemana itu? Gambar B sudah ada Pak arah. Di gambar B, oke, di gambar B arahnya ke situ. Gambar A, arahnya ke sana. Iya benar, sesuai dengan gambar B arahnya. Jadi kalau kita melihat dari titik, kalau kita melihat di titik paling atas ini, kita buat elemennya. Menurut kalian tegangannya akan seperti apa itu arahnya? Tegangan geser di sisi atasnya itu akan ke kanan ya. Sesuai dengan arah di situ. Ke bawahnya akan ke kiri. Walaupun ini baru akan diajarkan berikutnya. Tapi kemungkinan besar yang akan terjadi di elemen tersebut itu akan seperti itu akibat tegangan geser akibat torsi tersebut. Oke, karena di sisi luarnya harusnya berputar searah clockwise. Makanya sisi luarnya seperti itu. Yang saya lihat hanya di sisi luarnya sebenarnya. Yang lainnya itu mengikuti. Karena di elemen tersebut harus terjadi keseimbangan. Gitu. Tapi kalau kalian masih belum paham tentang ini, kita skip dulu nanti untuk urusan kombinasi tegangan kombinasi. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Afif, Pak. Oke, silakan Afif. Kalau mau nyari shear strength tuh bisa dilihat dari torsi yang bekerjanya aja nggak, Pak? Kalau kita melihat apa? Shear? Kalau mau cari shear strength, kita bisa lihat dari torsi yang bekerjanya aja nggak, Pak? Shear strain atau shear stress? Shear strength, Pak. Strain. Kalau shear strain tidak bisa. Kalau misalkan shear stress, seperti yang tadi sudah dilihat di sini ya, itu kita hanya bergantung dari torsi, selain itu bergantung dari dimensinya. Karena C dan J itu hubungannya dengan dimensi. Dimensi dari si shaft kita itu. Oke, jadi tegangan ini, tegangan geser yang terjadi hanya bergantung pada nilai dari torsinya dan juga posisinya ya. Posisi letak di mana tegangan tersebut kita cari, itu hubungannya dengan rho-nya ya. Di sini kan harusnya rumusan generalnya adalah T rho per J ya. Seperti itu. Oke. Itu bisa dilihat Berarti dari dimensinya saja, benar. Dimensi dan juga torsinya saja. Tetapi kalau yang tadi kamu bilang apa? Shear strain? Iya, Pak. Shear strain tidak bisa. Karena shear strain itu harus hubungan antara shear stress dan shear strain itu tergantung dari modulus gesernya. Oke? Ini yang nanti akan saya bahas selanjutnya setelah ini. Yang hubungannya dengan modulus geser tersebut. Kalau sekarang sih masih stress. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya coba cek lagi ya sebelum saya lanjutkan tentang regangan yang terjadi. Septian Silalahi, apakah sudah paham? Lumayan, Pak. Ya. Lumayan itu lumayan paham atau lumayan tidak paham, Septian? Lumayan paham, Pak. Oke, bagus. Imam Habib Farhan. Pak. Paham tidak? Lumayan paham, Pak. Oke, sip. Oke, ini satu lagi ya. Agar jelas ke depannya, karena sebagian besar dari kalian itu kalau pas lagi seperti ini tidak menyalakan videonya langsung, tolong yang belum mencantumkan meletakkan meletakkan foto pribadi untuk untuk ID di Zoom kalian, tolong dibuat supaya kalian punya foto ID-nya di sana ya, supaya nanti kalau misalkan saya melihat siapa yang nanya itu, oh wajahnya yang seperti ini loh, seperti itu. Oke, karena saya selain nama, kalau nama doang saya susah, saya harus ngapalin sama wajahnya juga. Oke. Baik Pak, akan saya laksanakan Pak. Sip, yang lainnya juga ya yang belum seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang lendutan akibat torsi. Ya, tadi di awal-awal sebenarnya sudah sempat dibahas juga bahwa kalau lendutan akibat torsi itu yang penting itu adalah ada dua ya. Yang pertama itu adalah ini, yang hubungannya dengan regangan, yang hubungannya dengan lendutan torsi, itu ada beberapa yang penting. Yang pertama adalah ini, shear strain. Yang kedua itu adalah V. Oke? V itu kita sebut sebagai twist angle. Sudut puntir. Angle of twist. Oke? Itu dua hal yang biasanya penting di situ. Nah, untuk masalah puntiran, biasanya itu yang sangat sering kita perlu untuk hitung, itu malah sebenarnya malah lebih yang kayak ini. V ini, twist angle tersebut. Oke? Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan twist angle-nya? Sebenarnya tadi sudah saya sempat singgung-singgung ya, terkait hubungan antara shear strain dengan twist angle, ya, seperti ini. Jadi dx dikalikan dengan gamma
itu akan nilainya sama dengan rho dikalikan dengan dV ya. Di bagian BD. Nilainya sama dengan BD tersebut. Oke, sehingga kita tahu bahwa strain-nya itu sebanding dengan posisi jari-jarinya tersebut. Oke. Nah, untuk mendapatkan hubungan antara torsi yang terjadi dengan sudut puntir V, caranya bagaimana? Ya, tadi seperti yang sudah kita lihat di situ ya, hubungan antara shear strain dan juga sudut puntir itu seperti ini kan ya, rho dV itu sama dengan dx dikalikan gamma. Ini rho dV sama dengan dx dikalikan gamma. Nah, dari situ itu kita bisa mencari tahu V hubungannya dengan tegangan geser dan juga hubungannya dengan torsi seperti apa. Oke. Kalau misalkan kita coba lihat ya. Di sini dV ini kalau saya pisahkan dari yang lain, dV itu nilainya adalah gamma dx dibagi dengan rho. Betul kan ya? Harusnya seperti itu ya. Lalu shear strain itu berdasarkan Hooke's law ya. Shear strain itu Hooke's law kalau yang untuk shear strain itu seperti ini ya. G ini adalah modulus geser sama dengan tegangan geser dibagi dengan shear strain. Sehingga kalau saya ingin mencari shear strain dalam tegangan geser, itu tinggal tau dibagi dengan G. Oke, seperti itu ya. Tau dibagi dengan G. Nah, kita bisa masukkan nilai ini ke sini. Tau dx per G rho. Nah, tau sendiri kita sudah sempat turunkan ya. T rho per C. Oke, T rho per C. Itu adalah tau. Kalau kita masukkan ke situ, hasilnya adalah T rho dx per C G rho. Ini bisa dicoret loh. Makanya kita dapat dV itu sama dengan T dx per C. Oleh karena itu, untuk sudut puntirnya bisa kita lakukan, kita dapatkan dengan cara mengintegralkan itu. V itu sama dengan integral dari 0 sampai dengan L, T dx per C. Seperti itu. Nah, untuk kasus khusus di mana torsinya itu bukan merupakan fungsi, dan J-nya juga bukan merupakan fungsi, rumusan ini bisa disederhanakan. Jadi, T L per J. Seperti itu. Oke? TL per JG. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, Mas. Yang boleh kembali ke slide sini, Pak. Saya mau tanya yang itu yang dikotakin di atas yang mana itu dari mana ya Pak? Yang tadi rho di apa? Rho dV sama dengan gamma sama dengan sigma dx itu ya? Oh iya, itu dari mana Pak? Nah, ini tadi kan saya sudah jelasin ini dari sini.
Dari sini. BD-nya itu sama. Jadi kalau sudut di sini, gamma di sini ya, gamma di situ dikalikan dengan dx, nilainya akan sama dengan dv dikalikan dengan rho. Kebayang nggak? Karena bagian tersebut kan sama. Jadi hasilnya akan sama. Jadi kayak rho dikalikan dv, itu nilainya akan sama dengan bd. Hal yang sama juga yang sama. Apa? Jadi apa? Jadi gimana? Bagian yang di lingkarannya itu ya Pak? Betul. Bagian lingkaran itu. Terus satunya lagi itu dx dikalikan dengan gamma ya. Sama dengan BD juga. Makanya rho dv itu sama dengan dx kalikan, dx dikalikan gamma. Seperti itu. Kebayang ya harusnya, Najwa? Bayang Pak. Nah, bagi kalian yang agak susah dengan, ya, sama-sama. Bagi kalian yang agak susah dengan yang sebelumnya tadi, sebenarnya untuk mengetahui ini saja sudah cukup ya. Jadi, V itu sama dengan TL per JG. Itu cukup. Dengan J ini adalah momen inersia polar. G ini adalah modulus geser. Ini bagian dari properti yang harusnya di soal pasti dikasih tahu. L itu adalah panjangnya, panjang dari batang. T itu adalah torsinya. Torsi di dalam batang tersebut. Seperti itu. Tetapi kalau P-nya dalam bentuk fungsi atau J-nya dalam bentuk fungsi, kita bisa menggunakan rumusan yang ini. V sama dengan integral dari 0 sampai L, T fungsi X dx, dibagi J fungsi X kalikan G. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kelihatannya mungkin kalian masih agak pusing kalau nggak ada latihan soalnya ya. Pak, berarti ini sama kayak lentutan batang yang kemarin ya Pak? Cuman diubah itunya doang. Kalau yang sebelumnya itu kan gaya aksial menyebabkan batangnya memanjang ya. Kalau yang ini puntiran torsi itu menyebabkan si batangnya itu jadi memiliki angle of twist jadinya. Jadi kayak terpuntir gitu. Maksud saya itu Pak, modelan rumus sama berarti ya Pak? Model rumusnya sama. Kok bisa sama? Beda dong. Nama saya ibaratkan P itu sebagai T gitu Pak. Dan A sebagai momen. Oh, kalau kamu mau ngeliat kayak gitu ya, tuh. Jadi maksudnya ada padanannya lah ya, seperti itu. Tapi tidak sama kasusnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kelihatannya biar kalian lebih paham, saya coba latihan soal ya. Pak, mau izin bertanya, Pak? Ya, kenapa? Berarti kalau misalkan sudut puntirnya itu 0, berarti dia tuh berputar di porosnya tuh sempurna gitu ya? Enggak, kalau sudut puntirnya 0, artinya gini. Definisi dari sudut puntir ya, ini paling langsung ke sini aja. Definisi dari sudut puntir itu seperti ini. Kalau misalkan kita punya shaft seperti ini ya, di sini misalkan satu plane ya, plane-nya seperti ini, ada garis seperti ini lah ya. Nah, kalau sebelum dipuntir, garis yang sama itu ada di sini. Di ujung satunya lagi. Sama persis posisinya. Oke? Tetapi setelah dipuntir misalkan ya, seperti ini. Oke? Anggap saja misalkan yang di sini saya tidak ubah-ubah sebagai acuan. Oke? Garis ini nanti akan bergeser ke sini. Terpuntir dia. Kebayang nggak ini maksudnya? Oh iya, kebayang. Nah, jadi kayak kondisi awal ya, misalkan kondisi awalnya seperti ini ya, yang setelah dipuntir itu dia jadi seperti ini gitu. Ini ujung satunya lagi, gitu. Kebayangkan? Itu definisi dari angle of twist, dan dia dipengaruhi oleh panjang dari si batangnya, karena semakin panjang batangnya, sudut twistingnya ini akan semakin besar. Makanya tadi
rumusan yang kita dapatkan itu adalah TL per JG kan? L-nya mempengaruhi di situ. Kebayang nggak? Oke, kebayang, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Sudut puntir ini dalam radian ya, Pak, berarti? Kalau menurut kamu dalam apa coba? Satuannya. Iya, kalau menurut saya sepertinya dalam Torsi radian. itu Newton meter, misalkannya L meter. G itu torsi ini Newton meter. Oke. L meter. G ini apa? Meter pangkat 4 ya? G ini apa? Newton per meter persegi ya? Oke. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh hasilnya? Hasilnya kecoret semua ya itu ya? Tidak ada dimensionless ya? Atau gimana? Tadi yang saya nanya satuan siapa tuh? Syawal, Pak. Syawal. Ya gimana Syawal tuh? Ini Newton meter, ini meter. Iya, Pak. Newton per meter persegi kecoret semua kan ya Syawalnya? Heeh. Lah kok bisa kecoret semua terus satuannya apa dong Syawal? Iya, makanya itu bingung, Pak. Betul sekali tadi kamu yang bilang itu adalah satuannya adalah radian. Karena kecoret semua, satuannya itu radian. Oke, Syawal? Siapa? Sip. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini sebagai contoh ya. Kalau ini salah satu contoh kasus, itu bisa dilihat di sini. Yang ditanyakan adalah determine the angle of twist of the shaft at ends B. Titik sini. Torsinya dia di D dapat seperti ini, di C dapat seperti itu, di B dapat seperti ini. D dan B clockwise, C itu counterclockwise. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini caranya bagaimana ya? Ada yang punya ide nggak? Padahal yang ditanyakan adalah angle of twist cuma di titik B saja. Dijumlahin aja semua, Pak. Dijumlahkan saja semua. Jadi intinya gini, yang perlu kita cari tahu adalah di antara A dan D, torsi totalnya nilainya kemana? Itu sebagai torsi dalamnya dia. Kita analisis apakah angle of twist-nya itu clockwise atau counterclockwise. Kemudian di antara D dan C, kita juga analisis torsi dalamnya nilainya berapa. Oke, arahnya kemana? Apakah antara D dan C, twisting angle-nya itu, jadi antara D dan C, twisting angle-nya counterclockwise atau clockwise? Sama juga dengan C dan B. Jadi nanti yang akan kalian dapatkan, itu adalah seperti ini. V DA, artinya angle of twist titik D relatif terhadap titik A. Kemudian V C D, artinya angle of twist titik C relatif terhadap titik D. Lalu terakhir BC, angle of twist titik B relatif terhadap titik C. Itu akan hasilnya akan jadi BA, angle of twist titik B relatif terhadap titik A. Yang di mana itu yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, ingat ya, masing-masing ini punya tanda masing-masing. Saat clockwise ya clockwise, saat counterclockwise counterclockwise. Jadi jangan kalau clockwise dijumlahkan dengan counterclockwise, itu hasilnya akan mengurangi. Jadi jangan lupa di situ. Ada positif, ada negatif. Ya, karena ini sudah jam 3 kurang 5 menit, kelihatannya mungkin kelas kita hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa absen ya. Dan
untuk latihan soal sekaligus untuk pembahasan tentang hubungan antara torsi dan juga horsepower dari suatu motor gitu ya, itu akan saya bahas pada hari Rabu. Jadi hari Rabu nanti saya akan membahas tentang hubungan antara torsi omega dengan power. Selain itu juga akan membahas tentang beberapa latihan soal. Jadi latihan-latihan soal fokusnya nanti akan ada di hari Rabu. Gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya kasih kesempatan satu lagi lah penanya sebelum saya bubarkan kelasnya. Jangan khawatir ya, materi hari ini saya akan posting juga di YouTube. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Pembahasan soal nomor 1 tadi juga dimasukin ke YouTube, kan, Pak? Oh iya, nanti saya akan masukkan ke YouTube. Tetapi videonya kemungkinan akan terpisah. Tadi saya sudah, saat pembahasan soal nomor 1, saya matikan recording. Saya nyalakan, lalu saya matikan setelah selesai. Ini saya nyalakan lagi. Jadi ini akan 2 video terpisah di YouTube nanti. Biar tidak bingung lah ya. Saat kita membahas tentang torsi ya torsi, saat kita membahas tentang aksial ya aksial. Gitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kelihatannya kuliah kita hari ini sampai di sini ya. Sampai ketemu hari Rabu. Hari Rabu ini kemungkinan besar yang akan mengajar masih saya. Jadi kita akan menyelesaikan tentang torsi sekaligus untuk latihan soal. Begitu. Oke? Kasih Pak. Ya. Makasih Pak. Sampai di sini ya. Terima Makasih, kasih. Pak. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Yuk, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.